Paham? Mak dibeliin enggak? Ada istri di Sugiwaras nih yang kayak gitu. Nyabrung berit. Rada gede seetiknya, bisa hiber, endoknya sekumaha. Rada gedean. Bayangkan endok cecek, endok emprit dengan endok ayam, gede mana? Dengan endok angsa gede mana? Jadi kalau kita sodako, takarannya diri kita siapa? P, kepala pekon terpilih 50.000, wajar. PJ kepala desa 50.000, wajar. Lah ibu-ibu yang haji yang kaya 2.000, kurang ajar. Ampura yuk kan. Karena takarannya pantas siapa lo. Maka tolong sodako ini juga memanjangkan umur. Kenapa? Contoh paling gampang. Bu, pohon di depan rumah ada apa enggak? Kalau sekarang lagi lebet-lebetnya, ditebang apa enggak? Sayang, kenapa? Masih memberikan rizki, masih memberikan manfaat. Ketika ada pohon mangga gede, enggak buah-buah, selesai besok pagi panggil tukang sinso. Paham? Kenapa dia nggak memberikan manfaat? Ayam perempuan yang disembelih ayam yang kayak mana? Ayam yang ketika dia nelor dimakan sendiri, atau ayam yang nggak nelor-nelor, sembelih aja, ngapain? Menuhin kandang. Paham? Paham nggak? Jadi kalau sodako atuh takarannya jangan ikhlas, tapi pantes ngaca diri. Lu mau ngutang jilbab 70.000 berani, giliran sodako 5.000 ke sambil bikang-bikang tak. Kadang-kadang jilbab koneng tak kos gitu. Nah maka mohon tolong. Saya bangga dengan begini. Ini saya lihat ada Sinar Banten lah, kalau kami dalam badan ada Sinar Banten yang pakai maulid beginian. Nah, biasanya kalau yang kaya nempelin duit 100-200. Tadi panitia udah ngomong depan tuh belum selesai masjidnya, ya. Kalau saya pesan Pak, jangan ngandalkan dari pemerintah. Jangan ngandalkan dari pemerintah, karena pemerintah Allah sulit buat rumah untuk pemerintah. Karena nanti paling banyak di neraka itu, yang isi-isinya ya pejabat-pejabat itu sebenarnya. Karena ada cerita itu. Jadi pas kelompok kayak kita di majelis gini, ketika nanti di akhirat kumpul anggota dewan banyak di surga. Anggota dewan banyak, dari PAN, dari PDI, dari Golkar, banyak di dalam kompleks surga itu. Lalu para ustadz protes, kan malaikat maksudnya, kan taruh interupsi. Ada apa? Pengerasa saya paling banyak sholat, kata ustadz ini. Kami belum masuk surga, kenapa para dewan itu kok udah dalam surga? Kata malaikat, sabar bro, sabar. Anggota dewan itu cuma reses doang, habis dipindah lagi ke neraka katanya. Cuma reses doang di surga, dan itu pindah lagi ke neraka nih. Mudah-mudahan yang hadir malam ini termasuk ahli surga. Tenang aja bro, katanya aja bos, pemanasan. Hadir dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong dalam hal yang kayak begini nih. Ini saya bangga dengan anak-anak bisa menyelenggarakan kegiatan dengan acara yang sebegini mewah. Tapi kalau kita kaca dengan apa yang telah dilakukan oleh orang sebelum kita malu. Kita malu. Iya, kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Dari mana? Dari baca sejarah lah ya. Tabbat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma, dan seterusnya. Abu Lahab adalah manusia satu-satunya yang durhaka yang diabadikan oleh Allah dalam satu ayat Al-Quran full. Paham bu? Saking durhakanya Abu Lahab ini sampai dibuatkan ayat sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dilaknat, dan insya Allah sampai hari kiamat, sampai selesai dia akan tetap menghuni nerakanya Allah. Tetapi setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW meninggal sekitar 3 tahun, bermimpilah Ibnu Abbas, keponakan Nabi Allah Muhammad, bertemu dengan Abu Lahab. Ketemu di pasar, ditanya sama si Ibnu Abbas,
Halo bro, karena mau diucap salam Abu Lahab kafir. Ya, saya katakan kafir karena ini orang sana. Kalau orang Indonesia nggak boleh ngomong kafir, non Muslim. Agak bingung, pokoknya kafir lah makanya, bukan Islam. Ayo bro, kalau di sini kabarnya dulu neraka. Kata Ibnu Abbas nanya sama Abu Lahab. Jawab Abu Lahab, benar Bas, kan keponakan dia, tua dia, benar Bas. Saya mah di nerakanya Allah, tapi mendingan saya setiap hari Senin saya mendapatkan keringanan dari Allah, tidak disiksa oleh Allah. Dan pada hari Senin itu semua dari jari-jari saya mengeluarkan air sehingga saya bisa minum dari air itu untuk mengobati aus saya selama saya di neraka. Lalu Ibu Abbas kan agak bingung, ini orang kafir disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kok bisa dapat ampunan keringanan siksa ketika hari Senin? Lalu nanya Ibnu Abbas, hab ya api amalan muhab, penaki kampung. Halo, hab hane Ibnu Abbas, ya api amalanmu ketika di dunia. Cak waktu hari Senin ikut ringan ku Allah siksamu. Jawab apa zamannya? Dianggaplah minak lahap loh di minak. Senanya ini cicak kayak galing. Senanya minak lahap, ceritanya minak lahap. Abi jawabnya minak lahap. Keje, layak Abbas. Keje, nyak tu baik. Wan budak kau ada budak saya namanya Suhaibah. Ketika kemenakan saya Aminah sedang mengandung 9 bulan 8 bulan lebih, saya perintahkan kepada budak saya namanya Suhaibah agar dia menunggui, mengawasi kehamilan Aminah. Kemudian kalau sudah lahir dia harus lapor kepada saya. Lalu betul, setelah setengah bulan saya perintahkan Suhaibah. Tiba-tiba Suhaibah ngetok saya malam-malam. Kalau lewat pai, sudah lewat karena Nabi lahirnya antara waktu subuh sampai waktu pagi. Lahirlah baginda Rasul. Sudah seminggu Suhaibah baru laporan. Apa engok? Yakin dia diperintah ku Abu Lahab. Ngetok lambane, good night Abu Lahab, good night Abu Lahab. Api good night? Ngerti wan? Ngerti itu good night? Tertaun bahasa Inggris nawan nih. Selamat malam, muliakan assalamualaikum Abu Lahab bukan Islam. Ketika dibuka, ada apa Suhaibah? Lapor tuan, saya telat bahwa Aminah istri Abdullah seminggu yang lalu telah melahirkan kemenakanmu, berjenis kelamin laki-laki dan dia sangat tampan. Apa jawab Abu Lahab? Karena saking gembiranya, Suhaibah, terima kasih kau sudah memberikan berita. Maka saking gembiranya saya atas berita yang kau sampaikan, mulai malam ini, mulai saat ini kau bukan lagi budakku. Dibebaskan Suhaibah dari budaknya Abu Lahab. Apa yang harus saya sampaikan menarik dari cerita ini? Pak, Abu Lahab jamaah kafir ketika keponakannya Rasul kita Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, saking gembiranya budaknya dibebaskan. Budak kalau kita tarik di Indonesia mungkin harganya 150 juta. Sedekahnya Abu Lahab 50 juta ketika mendengar baginda Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Kita yang mengaku hamba Allah, kita yang mengaku umat Rasulullah, jangankan 50 juta, 30.000 sambil ngoceh. Gak malu lu sama Abu Lahab. Abu Lahab kafir, bisa diringankan siksanya oleh Allah, hanya gembira menyambut kelahiran Nabi dengan membebaskan budaknya, nilai 50-an juta. Kita yang kumpul malam hari ini nyumbang 100.000 ngocehnya kemana-mana. Amun tu orang mah terjadi te maulidan, amun tu mencit kau tu orang mah terjadi te maulidan. Mulutnya rombeng tu mah. Ya mudah aja. Ya. Harus kita sadari. Lagi Abu Lahab orang kafir jelas dilaknat oleh Allah. Dengan membebaskan budaknya sedekah dengan kelahiran Nabi, ia diringankan siksanya. Bagaimana kita yang memang betul-betul beriman kepada Allah dan semakin taat pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin dirahmati oleh Allah. Dari awal sudah saya katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Nabi ini kenapa harus kita peringati? Karena Nabi bukan kayak kita, Bu. Ya, makanya kalau Nabi yang diperingati lahirnya, belum pernah Nabi dilihatin di haul ketika wafatnya. Ada acara haul wafat Rasulullah? Nggak ada. Kenapa? Dari lahirnya membawa rahmatan lil alamin. Kalau kita manusia biasa, maka yang diperingati bukan ulang tahun kelahirannya, tapi haul kematiannya. Itu pun tergantung dari amal perbuatan. Yang dihaul biasanya kiai. Apa pernah ibu-ibu diundang, Bu? Di mana? Di pengajian kan? Pengajian naon? Haul. Haul haul tukang copet. Haul santan, haul sabu. Haul na tukang adu ayam daya. Nggak ada. Haulnya Imam Gaple nggak ada. Yang ada tuh haulnya para kiai atau para ulama. Maka kita ini karena kita bukan Rasul. Kalau Rasul yang kita peringati adalah hari lahirnya, kalau kita manusia biasa yang diperingati adalah wafatnya. Itu pun kalau perbuatan kita bagus selama hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kita yang sekarang ini berbanggalah jadi umat Rasul, karena kita mendapatkan Nabi pilihan, kitabnya kitab pilihan, dan kita pun umatnya adalah umat pilihan. Cuman kita nggak pernah nyadar. Halo, ngantukku, belum ada yang ketawa. Nanti kita ketawa setelah ini. Saya ngerti, matanya kalau melihat, lihat muka saya. Kalau ngantuk lihat muka saya, insya Allah bisa segar. Kalau masih ngantuk juga setelah lihat muka saya, cuci muka. Berarti bukan salah dengan muka saya, mata ibu yang bermasalah. Hadirin yang dirahmati Allah. Rasul ini suri toladan buat kita seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Suri toladan artinya contoh. Mau apapun kita contohnya Rasul. Maka tolong jangan banding-bandingkan manusia biasa dengan Rasul. Ini baru terjadi kemarin. Ada orang setengah gila, setengah waras. Ya, nggak usah saya sebutkan, pikir sendiri. Rasul mah nggak bisa dibanding-bandingkan dengan kita. Rasul punya sifat maksum, manusia pilihan. Dia nggak, Allah tidak menciptakan apapun di dunia ini, langit, bumi, surga, neraka, sebelum menciptakan Nur Muhammad. Jadi jangan coba-coba lu banding-bandingin. Ya, kita mah belum apa-apanya. Jauh. Nabi dengan kita baginda Rasulullah jauh dari kita. Mau ustaz, mau kiai ulama, mau jubahnya sampai 7 lapis, dibandingkan dengan Rasul belum ada apa-apanya. Ini apalagi pakai jilbab aja enggak membandingin Nabi. Paham? Paham ya? Nah, jadi apa sih maksudnya? Contohlah baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam segala bentuk. Maka kalau kita cinta kepada baginda Rasul, maka perbanyaklah menghafalkan dan mengamalkan hadis-hadis beliau. Halo, hadis ada banyak macamnya. Ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takrir. Ini mah yang dihafal cuman kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maulidan bid'ah gak ada dalilnya. Nanti dalil mah kita ini mah gak ada berita langsungnya. Tapi kalau kita bergembira dengan kelahiran Rasul, apa masalahnya? Ada masalah gitu? Ada masalah nggak? Ini kan cuma judul, intinya mah ngaji. Lu nggak bakal ngaji kalau nggak ada peringatan Maulid, blow on. Lu kan jarang ngaji lu. Apalagi yang laki-laki, kalau ibu-ibu mending punya majelis di mana-mana. Senin ngaji, jilbab putih, Selasa ngaji, jilbab kuning, Rebo ngaji, jilbab biru, karena yang hadir PAN. Kamis hadir jilbab merah, yang hadir PDI. Ya kan? Ya hadir juga PDI-nya. Takut di mana kita? Mohon maaf, ini ibu-ibu paling rajin. Kalau bapak-bapak nggak bakal ngaji kalau nggak beginian. Cuman kalau gablet tiap malam. Mana coba laki-laki yang suka gablet di sini? Tinggal di kedukuhan mana? Yang suka ngeleng. Boleh seserian. Selaki maneh tama. Tampang lah bae ganteng pakai kopiah putih tinggi bae jadi semua mulai samping di gunung.
mulai sibuk SMS yuk ngeleng baik aman tuh mancing ketara jidat mancing gambar pancing ada cap daici itu ya hadirin dirahmati Allah. Maka perbanyaklah kalau kita nggak bisa menghafalkan hadisnya, maka perbanyak baca sholawat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah takut dibidah-bidahin. Sholawat yang benar kenapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu mah takut dibilangin orang solawatan boleh, tapi solawat boleh kalau solawatan Yasin boleh, tapi yasinan kalau yasinan gara-gara aneh itu lu takut. Sekarang saya tanya, ini apa namanya? Sarung. Emangnya kalau ini sarung boleh, kalau sarungan nggak boleh gitu? Pakai otak bro, paham ya? Sarung boleh, sarungan bid'ah gitu. Jangan aneh-aneh. Maka tolong yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang biasa mengadakan maulid terus, gak usah khawatir. Masalah benar atau salah Allah yang nilai. Paham? Paham? Awas kalau besok pasti kamu sholawatan loh. Cek, benar cinta sama Rasul. Benar cinta sama Rasul. Yuk kita cek sholawat. Tadi mahalul qiyamnya udah bagus. Ada hadrohnya. Di pondok ada hadrohnya. Ada, udah rusak masih bagus. Ngomong aja mumpung ada kepala desa terpilih lo. Nih kepala desa ya, tolong. Ada berapa pondok? Hadroh tuh nggak mahal, cuma 4.500.000. Udah ukiran. Ada 6 pondok, anggarkan setahun ini 3 pondok, tahun depan 3 pondok. Bantu. Jangan mau tunggu nyalon aja lu deket sama lu kan. Termasuk dewan-dewan ini. Dewan kalau pilih jangan dipilih ngapain? Giliran suara mahayang we, aman datang mengamuk kita. Meneleh mengamuk giliran mungkin menang mah cici ngejedok di mana. Paling nambah pemajikan we. Saya terus terang aja enggak benci dengan mereka ini, enggak, sama sekali tidak ada yang saya benci. Enggak boleh ulama benci dengan pemerintah, itu enggak boleh. Tapi kita hanya meluruskan. Tapi ulama juga nggak boleh menyanjung-nyanjung ketika itu salah. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Daripada dianggarkan untuk nalut yang nggak jelas talutnya, adukannya 10, 12 sampai berapa 1, 12, lebih baik beli hadroh jelas pakai sholawatnya, termasuk dewan. Daripada reses dibagi 50.000 nggak ada manfaat, lebih baik bantu masjid tuh besok tuh. Kita mah fair-fair aja. Orang mereka nggak bakal jadi kalau nggak lu toplos. Salah lu kemarin toplosnya salah karena lu ngitung duitnya. Akhirnya lu minta nggak berani, kan udah dibayar 50.000. Paham? Yang on mah yang milih sebenarnya. Benar. Kenapa harga diri lu kok gadaikan 50.000? Harusnya lu jual mahal. Gua nggak mau kasih duit, cuma tolong kalau lu jadi pikirin masyarakat lu. Ada yang ngomong kayak gitu, boro-boro lu main lah pakai duit beas. Kamu ibu-ibu mah lumayan lah pakai nyicil sepatu gitu mah. Kreditan sepatu can lunas 50.000 dibayarkan baik. Nggak boleh ya. Mohon maaf ya, saya agak nyinggung-singgung ini. Karena di sini insya Allah tahun depan katanya pemilihan bupati. Saya nggak mau kemana-mana, mau silakan, mau yang saya lihat tadi bannernya ada Kanjeng Raden Tumenggung M Nasir Adi Puro, nggak tahu saya, saking panjangnya namanya. Kapannya beliau mau nyalon, mau itu silakan, mau yang sekarang ada silakan. Cuma kita doanya gini, Allahumma tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jadikanlah pemimpin di antara kami pemimpin yang taat kepadamu dan kasih sayang kepada kami. Itu doanya, nggak usah jelek-jelekkan calon lain ya. Mentang-mentang calonnya gue pendukung pemerintah yang ada sekarang ini paling nggak boleh. Ulama juga nggak boleh miring-miring sebelah. Sampaikan apa yang hak. Ciri pemimpin yang baik itu kalau dia mau hadir di majelis taklim. Halo, halo. Amun pemimpin yang sayang hadir di majelis taklim, insya Allah masyarakatnya akan baik. Cuman kalau hadir di majelis gaple jangan dipilih. Halo.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong jaga kondisivitas. Jangan terlalu terkotak-kotak. Kemarin kejadian sudah gak ada manfaat. Nyawa hilang begitu saja, gak ada manfaat. Kita ini pendukung, silakan dukung, tapi dukung yang baik. Kita cerahkan masyarakat. Gak boleh terlalu ego, karena semua orang tuh berniat baik awalnya, tapi di tengah perjalanan biasanya yang kiri kanannya yang ngajak gak bener. Yang ngajak gak bener. Ini orang ini baik. Kepala desa ini baik. Saya lihat dari mukanya orang baik. Tapi nanti ketika di tengah perjalanan BHP kaurnya gak baik, jadi ikut gak baik ini orang. Bener. Gimana dia kamu ikut kalau ditekan terus? Awas di kepala, cuma tanda tangan, ku cawa, ku borok. Nah apa yang mana? Nah laju mulai lumayan, korupsi 5 saksme. Jadi masak tahun depan 10 sak, tapi mudah-mudahan kepala desa kamuan. Amin ya rabbal alamin. Yo, salli wa sallim daiman. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, teruskan lagu ini. Sekian lama aku menunggu. Sebenarnya hafal, cuma malu aja, takut kebiasaan nyawer. Diajak sholawat mulu menganggapnya nggak jelas bro. Aduh nenek belah epon. Arab sholawatan ngajak tonggo-tonggo nganak ni rombongan kol brondol ni sewa urun mangeunan salli salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wa'ada Allahumma salli wa sallim wa salati wa taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ra'ufur rahim. Kita ini belum, sampai jam 10 baru inti maulid. Ada inti maulid, mari 5 menit lagi. Sengaja, biar nanti kita ketemunya sejam setengah. Saya mau setengah jam aja, takut kecewa karena ada saudara saya dari Guyupan kelihatan kangen dengan saya karena saya orang Guyupan. Harus saya kama ulang pokor singgah misri waras kalian kuda anak-anak yang ada ke gedung. Alhamdulillah anak tiap Guyupan ke Daudi. Salawat yang banyak, salawat itu anak kecil. Allah banyak diciptakan kepada ulama dengan lagu-lagu yang enak biar mengenal baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa lagunya? Tak contohnya banyak, ada Rohatil atau kisah sang Rasul kalau judulnya. Hafal nggak? Hafal nggak? Rohatil atyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Terus kan? Nih umat-umat Muhammad yang mau masuk surga ya begini. Hafal aja nggak lu selawat? Nggak malu sama umur lu? Rohatil atiyar tasdu bilayalil maulid itu anak kecil, itu anak PAUD, anak SD, lagunya yang kayak gitu. Untuk apa? Mengenalkan Rasul. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib paman, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itu bait pertamanya panjang sampai 5 bait. Makanya gaul bro. Sholawat yang benar itu untuk sholawat anak PAUD, anak SD. Kalau yang udah agak gedean sedikit SMP, sholawatnya beda lagi. Ada ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you, aku cinta padamu Nabi. Jangan kau bilang pemuda hebat, jangan kau bilang pemuda kuat, kalau kau tak bisa sholawat. Innalillah, innalillah. Itu lagunya anak SMP lagi semangatnya. Ngapal juga.
Astagfirullahaladzim. Maka kepa kutinya kita ngomong. Kinyak melihat kecapu kan tak nafas tu je lah. Salawat mahapal, masya Allah. Itu salawat tu anak-anak yang lagi gairah, lagi semangat. Pakai nada yang bagus. Ki salawat nih muli makanan. Yang udah bujang gadis SMA kuliah beda lagi. Agak contoh kemana ya? Ya. Catat, yang bujang catat ini obat melamar gadis. Pakai solawatnya Gus Azmi. Hai adik berjilbab putih, ini abang jomblo bersedih. Bolehkah adik abang pilih untuk ku jadikan kekasih? Maulaya salli wa sallim. Mak ngejawab pun. Masya Allah. Segi waras, suki tapi itu waras ini kedua nama. Suki namanya waras mante ya. Segitu lobana solawat ayat no hafal sih. Ya, ada ini ya, yang udah bujang yang sudah mengenal gadis. Lagunya itu walaupun dia ngerayu tapi ada Maulaya sholli wa sallim daiman abada huwal habibika khair. Pala mau beli buku solawat buku kamu nawe. Melahat ceramah bukan cuma sinulungnya. Itu bait pertama, bait keduanya dicatat kalau gampang. Hai adek berjilbab merah, maukah ku ajak menikah? Abang tunggu lulus sekolah, ku pinang kau dengan Alfia. Alfia nenekmu Alfia kitab. Kalau itu enggak bangun nenekku lain. Alfianya Alfia kitab, artinya dia nunggu yang gadis sekolah, yang laki-lakinya mondok. Masya Allah. Buat luar saya lagi mainnya untuk sampai keluar. Hai adik berjilbab biru, senyumanmu semanis madu, dapat salam dari ayah ibu, maukah kau jadi menantu? Maulaya sholli wa sallim. Allah Akbar. Sekali di mulainya ceramah mesti ngejawab kita mau beboh kuli kong laju. Nah, ini sholawat banyak versi tergantung kita sesuaikan dengan umur. Ki sholawat nih bokas tua, tua sekarang tinggal mati ini lagi kasar nih. Ki ada umur 60 tahun, 70 tahun, sholawatnya beda lagi. Untuk apa? Biar kita cinta sholawat itu intinya. Sholawat yang 70 tahun, 60 tahun itu mengingatkan ke anak cucu kita. Buat gua macam sholawat nih, agak kadang kegejoh cuti wan, judulnya turi putih. Apa yang turi putih? Turi putih ditandur neng kebon agung, ono celeret tiba nyemplung, po ira kembangi apa? Turi putih. Nyari mati terus ramah di janji. Wes kali hijinnya mesti ngejawab dulu. Ada baiknya, nanti ada siirannya bagi yang orang Jawa. Atau kiko kenapa ya? Yang kayak gini susah. Ada yang lagu Jawa, siiran Jawa yang lebih mengena. Nanti saya terjemahkan ini. Beres ini baru kita masuk apa yang akan disampaikan intinya pada malam hari ini. Ini mah baru kembangnya aja Pak. Baru kembang, buahnya belum. Jadi sabar. Jadi aku menabuhnya ke dalam pokos, mangga lagi kata aku. Ya. Ada yang lebih enak salawat untuk orang-orang tua mengingatkan. Saben, yuk ikutin kalau yang hafal. Saben malam Jumat ali kubur muli nang omah. Wacan Quran najan sakalima, namun ora dipikirimi, banjur bali brebes mili, bali nang kuburan mangku tangan
tangisan salli wa wal ali wal ashabi man qad wa'ada biman qad wa'ada. Dilanjutkan bait keduanya. Ini coba perhatikan tuh nenek-nenek dan kakek-kakek yang sudah punya anak dan cucu. Kebancut temenan ger anak turunku, kuwe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik nang alam dunya, bakal tak ringkesi dunyaku sing isi ana. Salli salim daiman alamada wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man. Saya terjemahkan biar ngeh. Saben malam Jumat kita yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa nenek moyang kita, mak bapak kam, umpu tuyuan ketika malam Jumat jadi kini Allah waktu mulang ngeliat anak umpune. Apa sih dilihat? Api kelakuan nih, sini tinggal ke anak umpune. Mulang dikobokan, jangan mau ngilu api-api, cuma ngilu wajan Quran najan sakat. Ketine kami di malam Jumat, kita ini kalau malam Jumat tolong budayakan baca Quran. Agak yasinan min, agak baca tabarak min, baca alif lam mim min, gak ada masalah. Karena yang itu bukan wajan yasin walau sak kalimat, bukan wajan Quran najan sak kalimat, artinya bacaan Al-Quran. Kinin api, kinin tian mulang dan sedih, biar mereka pulang ke makan ke alam roh tidak bersedih hati ngelihat anak cucunya dalam keadaan beriman dan beramal soleh membaca ayat Al-Quran. Ya mulang dilihat si bebai anak si bebai lagi ongkang-ongkang lagi nonton TV sambil ngani bawan kaku mali engok ki bawan tu beli jatah kaya datu mo. Yang lihat anak bakas ni mulang malam Jumat, tapi gawe anak bakas ni nak mati balak enam, pas kenyawa balak enam mau mati. Gincit balak enam kayak balak kosong dah lalu opa. Miwang anak umpua. Si tukang ngawin malam Jumat dari kaya sidang tapok semakum kekep kalau tapoknya tak sidang nyepok balong harga sungi ngawin. Allahu Akbar. Tiba tukang kawin bung. Tiba tukang kawin. Buat tidak sih tukang kawin.